perlu bantuan bisa mengisi BKD. Nah, kita akan coba hadirkan di sini narasumber kita yang terhormat, Prof. Irwan dari FEB sudah hadir ya tadi ya. Saya lihat. Sudah, Bu Amalia. Selamat datang, Prof. Irwan. Ya, jadi Irwan, terima kasih banyak sudah berkenan kembali ya membantu untuk mengisi acara. Jadi nanti Prof. Irwan akan mengingatkan kembali Bapak Ibu mengenai materi POBKD ya yang sudah ada, dan kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab teknis untuk pengisian BKD di semester genap ini. Bisa ke next slide, Mas Yusuf? Baik, mengingatkan kembali bahwa kita masih punya 19 hari lagi more or less ya untuk periode penarikan kinerja dan pengisian hingga 31 Agustus 2022. Kemudian setelah selesai periode pengisian akan dilanjutkan dengan periode penilaian kinerja yang akan dilakukan oleh asesor di tanggal 1 September 2022 sampai 30 September 2022. Berikutnya Mas Yusuf. Baik, di sini kami update Bapak Ibu ya bahwa kita lihat sebenarnya memang masih lebih dari 50% yang belum mengisi BKD. Jadi kita mohon bantuannya, mungkin di sini juga ada Bapak Ibu baik dari Wakil Dekan 2 Fakultas dan juga Manajer SDM Fakultas untuk bisa mengingatkan kembali ya dosen-dosen di fakultas masing-masing dan prodinya juga untuk bisa segera mengisi BKD karena memang waktunya tinggal 3 minggu lagi ya, more or less Bapak Ibu, sehingga bisa sudah mulai dicicil. Sebenarnya mungkin kalau data, alhamdulillah kita sudah koordinasikan ya dengan Dirpen gitu ya, bahwa beberapa data untuk bimbingan pengajaran ya, beban pendidikan itu semua sudah masuk ditarik, akan tetapi tentunya perlu waktu bagi Bapak Ibu untuk memvalidasi. Jadi mungkin sudah bisa dicicil, mohon kerjasamanya agar bisa memulai untuk mengisi BKD. Next, Mas Yusuf. Nah, ini detailnya. Kalau kita lihat yang paling sebenarnya sudah mulai terdepan ya, kalau kita lihat di sini adalah Fakultas Kedokteran ya, sudah 400-an dari total hampir 600 di sini kita lihat dosennya ini sudah mulai mengisi. Bapak Ibu dari fakultas lain bisa kami encourage juga untuk bisa segera mengisi dan mencicil agar bisa selesai tepat waktu di akhir Agustus. Next. Mas Yusuf. Ya. Nah, ini update dari sebaran asesor BKD ya. Kalau kita lihat di sini, ini maksudnya jumlah asesor dan jumlah dosen yang dinilai ya, yang kolom ketiga. Nah, di sini kita lihat rasionya yang masih perlu penambahan jumlah asesor sebenarnya ada di Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Vokasi. Gitu ya, karena di sini jumlah dosen yang dinilai cukup banyak dan kita sebenarnya menargetkan rasio idealnya itu 1:20. Jadi satu dosen menilai maksimal 20 dosen gitu ya. Nah, di sini memang masih terlihat untuk di FK, FH, dan FKM serta vokasi ini membutuhkan penambahan jumlah asesor ya. Nanti bisa diajukan kembali, nanti kita akan koordinasikan kembali dengan fakultas agar bisa diajukan kembali untuk periode berikutnya. Baik, saya rasa itu untuk update dari data mengenai pengisian BKD. Untuk materi langsung mengenai POBKD ya, dan penyegaran detail mengenai materinya akan disampaikan oleh Prof. Irwan selaku koordinator untuk Soshum ya, koordinator asesor untuk termasuk di dalamnya FEB dan bidang Soshum lainnya untuk bisa memberikan pencerahan untuk rekan-rekan dosen Prof. Irwan. Terima kasih banyak, saya persilakan Prof. Irwan. Terima kasih Bu Amalia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu, izinkan saya untuk mulai share PPT. Namun demikian, saya yakin di sini juga ada asesor lain yang hadir. Jadi mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi, sharing, dan Bapak Ibu tentunya sudah juga mengisi di semester lalu, sehingga nanti kita bisa sama-sama diskusi. Mungkin ini saya hanya mengingatkan saja tentang poin-poin atau butir-butir yang ada atau harus dilengkapi di BKD. Nanti selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan baik diskusi substansi maupun teknis yang akan dibantu oleh Yusuf. Baik, ini sekedar kita ingatkan bersama bahwa memang penting sekali untuk melengkapi data melalui sistem kita. Rencananya meskipun mungkin belum, nanti Mas Yusuf yang bisa update apakah ini akan dipakai untuk kenaikan jabatan ataukah IKU universitas
dan pangkalan data yang lain. Itu memang ada wacana untuk seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ada keperluan dan kepentingan kita bersama untuk bisa melengkapi BKD ini. Baik, ini saya sebentar, izin saya ingatkan saja kembali Bapak Ibu bahwa memang ada beberapa butir yang harus diisi oleh kita semua sebagai dosen. Jadi saya bisa kelompokkan menjadi B, C, D, dan E. Jadi untuk tadi sudah disampaikan oleh Ibu Amalia bahwa penarikan kinerja itu antara 13 Februari sampai dengan 31 Agustus 2022. Dan terakhir kita akan bisa mengisi sampai 31 Agustus. Jadi tinggal beberapa hari lagi Bapak Ibu. Nah, komponennya pertama pelaksanaan pendidikan. Jadi untuk ada 2 kelompok, yaitu dosen biasa dan dosen dengan tugas tambahan. Nah, untuk dosen biasa, dosen biasa kita harus melengkapi untuk komponen pendidikan dan penelitian, ya B dan C, itu minimum 9 SKS, dan komponen D dan E tidak boleh kosong. Jadi maksimumnya tetap 16 SKS. Jadi sekali lagi minimum 12 SKS dan maksimum 16 SKS. Nah, untuk dosen dengan tugas tambahan, B-nya ini minimum 3 SKS. Sementara C, D, dan E itu boleh kosong dan maksimum 16 SKS per semester. Dan maksimum subunsur pendidikan pengajaran itu 12 SKS. Nah, juga ada kewajiban melaporkan, ada kewajiban khusus bagi semua dosen sesuai dengan jabatan fungsionalnya, baik asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau guru besar setiap 3 tahun. Dan setiap tentunya berbeda untuk setiap jenjang ini karya-karya yang diperlukan untuk bisa memenuhi kewajibannya. Nah, Bapak Ibu semua, jadi kita bisa melihat nanti ada beberapa, tadi ada subunsur yang bisa kita masukkan, itu ada beberapa kegiatan, sebagai contoh pendidikan itu ada 14 sub kegiatan, lalu penelitian itu ada 9, pengabdian kepada masyarakat itu ada 7, dan pelaksanaan penunjang itu ada 10. Ya. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu ada yang mengalami atau mencoba-coba beberapa sub tapi belum ada menunya, nah itu bisa saja nanti kita diskusikan. Jadi sekali lagi nanti dosen atau profesor biasa itu 12 sampai 16 SKS, dan dosen atau profesor dengan tugas tambahan itu bisa 3 sampai 16 SKS. Oh, mungkin tadi saya ada yang terlewat bahwa komponen yang lain untuk dosen dengan tugas tambahan itu boleh kosong. Jadi kalau sudah terpenuhi komponen B-nya, komponen pendidikannya 3 SKS, komponen lainnya boleh kosong. Nah, tadi disinggung juga, kita sudah menyinggung pula apa saja jenis-jenis kewajiban untuk masing-masing jenjang jabatan akademik. Jadi untuk AA dan lektor itu 1 buku atau 1 artikel jurnal nasional, ini setiap 3 tahun. Dan untuk lektor kepala, 3 artikel jurnal nasional terakreditasi atau 1 artikel jurnal internasional atau 1 paten, atau 1 karya seni desain atau 1 karya monumental lainnya. Untuk guru besar, nah tampaknya buku ini wajib, karena semuanya ada pilihan yang ada slide-nya ini, namun buku ini ada kewajiban. Jadi bisa buku dengan 3 artikel jurnal internasional, 1 buku dengan 1 artikel jurnal internasional bereputasi, 1 buku dan 1 paten, 1 buku dan 1 karya seni desain peer-review internasional, 1 buku dan karya monumental lainnya untuk industri, teknologi, kontribusi, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi disesuaikan dengan persyaratan PAK. Ini tadi sudah saya sampaikan ada 14 kegiatan yang bisa dimasukkan dalam kelompok B atau pendidikan. Ini kira-kira rinciannya demikian. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mempelajari setiap subkomponen ini, dan bobot SKS-nya, rentangnya tentu saja berbeda-beda.
saya lanjutkan untuk penelitian, itu ada 9 subkegiatan. Jadi ada beberapa pilihan untuk penelitian, dan ini adalah rentang SKS yang tersedia. Nah, untuk penelitian ini, ya mungkin kita harus sama-sama mengingat bahwa kalau kita mengisi jurnal internasional misalnya, itu bobotnya harus disesuaikan dengan peran kita, apakah sebagai penulis pertama, corresponding author, atau penulis lainnya, atau hanya anggota gitu ya. Itu ada perhitungan bobotnya yang harus disesuaikan. Nah, untuk komponen D, pengabdian kepada masyarakat, ini ada 7 subkegiatan yang bisa Bapak Ibu lihat, nanti bisa dicermati, mana di dalam sistem juga tentunya ada keterangannya yang bisa dipilih, dan ini adalah rentang SKS yang bisa dimasukkan atau diakui. Nah, untuk E, ini penunjang ada 10, jadi Bapak Ibu juga nanti bisa melihat apakah ada yang bisa dimasukkan ke dalam komponen tersebut. Baik, ini slide terakhir dari saya. Jadi, kita memang wajib atau perlu mengisi BKD melalui Sister. Nah, ini yang butir 2, terutama dari teman-teman asesor, mohon bantuan kepada Bapak Ibu yang mengisi, supaya buktinya dilengkapi. Jadi jangan sampai mengisi, asal mengisi, namun buktinya tidak lengkap atau tidak sesuai. Jadi bantulah para asesor supaya mudah atau tidak mengalami kesulitan dalam melakukan assessment atau menyetujui BKD yang Bapak Ibu isi. Dan juga tadi kita ada rentang 12-16 SKS. Bagaimana kalau lebih? Tentu saja Bapak Ibu yang sudah mengisi ingat ada kriteria beban lebih. Ya, jadi kalau ada sudah lebih dari 12-16 SKS, beberapa kegiatan bisa dipindahkan menjadi beban lebih. Saya tidak tahu ini masalah yang dulu waktu kita diskusi yang sebelumnya, pernah ada kewajiban 3 tahunan seolah tidak terpenuhi karena Sister tidak membaca publikasi sebelum 2021. Saya tidak tahu apakah ini sudah selesai atau belum masalahnya, mungkin nanti Mas Yunus bisa menjelaskan. Nah, tadi sudah saya singgung integrasi antara PAK, Serdos, dan IKU melalui Sister ini, apakah iya, kita tidak tahu. Dan mungkin silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau diskusi. Tadi saya lihat di chat juga sudah ada pertanyaan di awal. Saya akhiri presentasi dari saya, Bapak Ibu. Mungkin kita lanjutkan saja dengan diskusi. Saya kembalikan ke Bu Amalia atau Bu Yasinta. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Irwan. Mungkin kita buka saja ya sesi diskusi ya. Bu Yasinta bisa dibantu untuk dimoderatori, silakan.